Ini kenapa tidak hitam Kang badannya, kan kalau saudapan yang di luar itu hitam badannya. Iya, iya, beda. Kalau ini Ah, gimana Kang? kalau di sini kita masuk ke sini. Nah, ini. Nah, disinilah tempatnya para leluhur kita di dalam ya. Iya. Cuman kita nggak bisa masuk area ke sana. Ini Cuman kita cukup sampai sini. cukup di sini. Sampuria ini udah dari batu seperti ini. Oh, ya. Nah, ini terbuat dari batu. Iya. Oh, di sini juga ada penampungan air ya Kang ya. Ya. Ini air ke kampung sana, ke desa. Ini jalur Aryan mau ke kampung untuk mandi, minum. Airnya dari sini, dari Dari mata sini. air sini. Dari Nah, mata kalau air. pusatnya dari sana jauh. Oh, Nah, Ya. ini lewat jalur sini, lewat Paralon. paralon. Siap Kang. Dan ini juga tempat untuk air untuk di kampung sana bawah. Oh, Jiwado. jadi menggunakan air di sini. Dari sini juga. Dari sini tuh airnya jernih banget. Langsung dari pegunungan ini ya Kang ya. Iya, iya, pegunungan. Wah, ini suasananya. Nah, ini ada namanya nggak Kang? Ini sungai apa gitu? Nah, kalau di sini termasuk kawasan sini Sungai Cadas Ngampar. Namanya Ya, Sungai sini. Cadas Ngampar. Sungai Cadas Ngampar. Nah, Hmm. kalau ke sana kita arah mau ke Curugnya, Curug Ciwado. Ada curugnya. Ya, cuma jauh di sana. Oh, jauh. Batu. Siap, siap. Ya, arah ke sana. Ada Curug Ciwado namanya. Itu tempatnya Ibu Dayang Sumbi di sana. Di curug Ya, tersebut. di Curug tersebut. Oh, siap, siap. Nah, Kang, itu kan saya melihat ada apa nih? Yang ini? Mana? Tempat mandi atau tempat apa tuh? Ya, ini tempat pemandian untuk khususnya orang-orang punya tujuan yang tertentu bisa mandi di sini-sini juga. Oh, Karena ini kan namanya Cadas Ngampar ya. iya. Ini Cadas Ngampar ini. Siap. Ayo Ini, kita arah mau ke sini. siap. Ini seperti ini ya. Sungai Cadas Ngampar namanya ini. Dan ini biasa digunakan untuk mandi ya Kang di sini ya. Nah, ini gapura terakhir atau enggak ini Kang? Masih ada lagi? Ya, ini terakhir tapi gapura yang urutan ke 5 ya. Kelima ini. Kelima. Iya. Ini dengan simbol seperti kayak gini karena ini udah masuk arah mau ke pendopo. Pendopo, ya. Ini gapuranya seperti kayak gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gapuranya ada ini ya. Ada pintunya di sini mah. Wah, masih ke sini nanjak kita ya. Sekarang kita naik. Iya, naik. Wah. Nah, di sini juga ada tamu ini. Permisi, Bapak. Oh, dari Jatisura. Oh. Nah, di sini tamu yang datang tadi. Sekarang lagi istirahat, Lagi istirahat. lagi santai-santai sama suami istri dan keluarganya. Dibawa anak-anaknya ya. Sama anak-anaknya. Iya. Ini tamu dari Jatisura. Jatisura. Maka kita arah ke sini. Kemana? biar kita bisa melihat. Siap. tempatnya Punten, kayak Bapak, apa, Ibu. kayak apa. Wah, ada dogi juga di sini. Itu penjaga juga. Penjaga juga. Ah, Masya Allah. Kalau kawasan sini ini sebagai dapur ya. Ini dapur. Dapur orang-orang yang pada Kliwonan, yang aktif Kliwon, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Iya. Orang-orang pada masak-masak di sini Di tempatnya. sini tempat masaknya. Alhamdulillah walaupun tempat seperti kayak gini, dari segala penjuru, alhamdulillah pada datang, pada masak-masak,
bawa masing-masing dan masak di sini. Dan menikmati hidangan yang Entah dipasaknya itu sebelum. bupati, entah itu camat, Iya. pokoknya banyak lah yang pada datang ke sini. Hmm. Alhamdulillah pada masak sendiri, apa sendiri. Di sini. Tempatnya seperti kayak gini. Coba saya lihat ya Kang ya. Nah, jadi ini tempat masaknya di sini. Ini biasanya ramainya pas hari Kliwon ya Kang ya? Iya. Hari Kliwon saja di sini. Itu masih alami. Masih alami. Dapurnya masih Seperti dapur seperti jadul ya. ini. Masih Iya, menggunakan kayu bakar. Jadi yang dipasak di sini masih alami banget. Iya, Oke. masih alami. Siap. Alhamdulillah. Siap. Kita lanjut lagi ke pendopo ya Kang ya. Nah, Mari kita menuju arah mau ke pendopo. pendopo siap Kang. Ini suasananya teman-teman seperti ini. Di sana ada beberapa pohon yang sangat rindang banget dan enak banget di sini, suasananya adem gitu. Adem walaupun sekarang terik mataharinya sangat-sangat panas sekali. Nah, ini maaf, pohonnya ini kan udah gede banget ya Kang ya. Udah gede banget pohonnya nih. Ini pohon apa Kang? Ini gede banget. Namanya ini pohon Jatinangun. 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 Ya ini Jatinangun. pohonnya. Oh, ini dengan akar-akarnya yang begitu Itu akar-akarnya. melebar dan pohonnya menjulang ke atas, luar biasa banget. Nah, ini. Nah, kalau curugnya sendiri berarti di situ Kang. Ya. Tuh Kalau kelihatan arah dari sini. Sebentar sebelum masuk ke istana kita ke sini dulu ya. Arah yang mau ke Curug. Ini ini jalan menuju ke curug. Ya, yang mau ke Curug. Oke, saya Orang pada mandi. perlihatkan dulu ya. Ya. Dalam arti syariat. Disyariatin di curug sini. Arahnya ke sana Curug. Oh. Tempat pemandian untuk syariat. Itu Jadi bukan yang itu Kang, bukan. Yang mana? Yang itu yang air mengalir. Ya, Terjun. itu yang air yang mengalir. Oh, yang ada air terjun itu. Jadi di situ. Di situ tempat pemandian orang-orang yang pada syariat. Iya. Jadi kita bukan percaya sama tempat bebatuan, tapi kita syariat sebagai kita umat Islam Iya. harus perlu syariat. Syariatnya Semuanya jadi bersih-bersih kehendak aja ya. Allah yang kuasa. Iya. Maka di sini tempat pemandian. Ini tempat pemandian Ibu Dayang Sumbi. Dulunya itu. Ya, Ya. jadi di sana kan ada sebuah curug yang airnya mengalir terus. Jadi di sana itu adalah tempat mandinya Ibu Ratu Dayang Sumbi. Iya. Jadi jalannya ke sini Kang, sana Jadi gitu. jalan ke sini, terus Oh. turun, Iya. naik ke sana, terus arah ke sana. Oh. Gitu. Ke pemandiannya Ibu Ratu Dayang Sumbi. Iya. Oke, siap Kang. Tidak jauh sih dari pendoponya. Wah, di pendoponya juga ini ada apa ini Kang? Garuda atau gimana? Ini lambang sebagai simbol bola dunia. Ya. Oh, yang ini. Titik ini simbol kita Bola dunia. sebagai negara Indonesia Iya. harus punya simbolnya bola dunia, dan ini juga Garuda. Yang ini. Ini Garuda. Iya. Ini maknanya bahwa kita satu ya, walaupun berbeda-beda gitu. Iya, dalam arti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap kita satu tujuan. Sama aja, kita masih wilayah negara Indonesia. Gitu. Siap kan. Kita lanjut lagi menuju ke Nah, ini pas mau arah masuk ke pendopo. pendoponya Di ini. sini gapura yang mau masuk ke pendoponya. Oh, siap. Maka mari kita masuk. Assalamualaikum. Ini Seperti masuk ke sebuah istana ya Kang ya, keraton gitu ya. Oke, dengan ini tempatnya para tamu yang pada datang ke sini, ini peristirahatan pendoponya ini. Ini buat para tamu di sini Kang. Ya, para tamu-tamu pada datang di Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, peristirahatannya di sini. Di sini. Wah, luas juga ya. Kalau ini dalamnya apa Kang? Nah, kalau yang ini musola. Oh, dalamnya itu musola. Musola
Iya. Musola Al-Ikhlas. Ini musola untuk jamaah yang pada tawasulan yang ada di sini. Oh, iya. Nah, jadi ini teh musola ya Kang ya. Musola Al-Ikhlas. Di sini tempat untuk tamu-tamu kita yang pada tawasul. Di Di sini sini tempatnya Musola Al-Ikhlas. musola Al-Ikhlas. Dan ini juga untuk orang berwudu. Tempat wudhunya di sini. Iya, Tuh tempat wudhunya. untuk berwudu. Dan ini Musolanya. Wah, tempat luas ya. Sudah Luas. masuk. Nah, di sini tempatnya untuk jamaah-jamaah kita tawasulan di tempat musola yang ada di sini. Yang ini. Nah, entah kelakuan berpuasa, entah untuk menenangkan diri, kita tetap beristirahatan di sini, menjalankan 5 waktu sebagai kita umat Islam, itu kewajiban kita hidup. Maka di sini tempat untuk jamaah yang pada tawasul di sini. Oh, di sini. Sebenarnya cukup luas tempatnya ya. Dan ada petunjuk pada arah kiblat di sini. Sini kiblatnya. Oke, siap Kang. Udah di review di sini dulu. Kalau mau pakai sarung udah disiapkan, mukena juga disiapkan, dan ada Al-Quran juga udah disiapkan di sini. Komplit di sini. Oke. Wah, lumayan cukup luas ya. Kita lanjut lagi menuju ke pendopo Ciwado. Nah, jadi pendoponya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa ini barang-barang antik ya. Ya, Bisa dijelaskan ini barang antik. Zaman dulu. Ada sepeda ontel, Ada sepeda hotel, ada beca ya. Beca. Tuh, Ini Ya. dengan makna apa ini kok ada disimpan di Dalam sini? arti ini untuk jangan melupakan leluhur kita di zaman-zaman dulu. Kita seperti kayak gini. Iya. Maka di sini ya sini juga. Karena apa? Kita itu jangan melalaikan orang-orang zaman dulu. Oh, Karena gitu. adanya kita, adanya orang dulu. Oh, Begitu. sini. Maka di sini digambarkan. Sebelum kita ada kendaraan mobil, motor, kita ini dulu. Kendaranya ini dulu ya. Ah, Oh, siap-siap Pak. ya. Nah, ini. Dan ini kita masuk ke pendoponya. Nah, ini ada beberapa Di sini tertulis ada sebuah pendopo Ciwado ya. pendopo Dan Ciwado, ini dan itu jam-jam apa hari ini? Dino Olo Jawa, Oh, Dino Apik, ya. sama dengan waktunya, jamnya. Ya. Ini pokoknya ya Dino Olo itu iya. hari Iya. jelek. Ini, kata bahasa Indonesianya ini hari yang jelek. Dino Olo itu. Hari yang jelek. Dan ini jamnya. Ya. Ini Dina Api. Api, hari yang bagus. Iya. Dan kita bisa memilih di sini jamnya juga. Ini jamnya. Maksudnya ini jam 9, jam 1, jam 5 gitu. Oh, kayak gitu. Jadi ini Ya. udah terpapar dan udah dikasih tahu. Ya, ini juga nih ada beberapa ini ya, macam payung dan juga ini apa Kang, boleh dijelaskan? Apa? Iya, ini Daun-daun apa adanya kalau seperti kayak gini di hari satu suro. Oh, iya. Satu suro atau mulut. Yang jelas itu hari-hari mulut kita diwajibkan sebagai orang Jawa kita harus bikin seperti kayak gini. Karena ini mengandung makna dan sejarahnya. Karena kita itu ibaratnya harus ingat seperti kayak gini yang dirancang-rancang ini sudah ada di pedomannya. Oh, iya. Makanya kita harus diwajibkan selaku kita orang Jawa, kita harus seperti kayak gini. Iya. Sama ini juga ya Kang ya. Oh, tempatnya. Jadi masih ada ini ya barang-barang jadul juga di sini.
Permisi, assalamualaikum. Nah, ini eh, Ini sekolah tempat tamu, para tamu yang ada berkepentingan sama Mama Raden. di sini. Maka berbicaranya di sini Oh iya, tempatnya. tempat berkonsultasi ya, sama Mama Di Raden. sini ngobrol-ngobrol apa Iya. yang diobrolin, apa yang dibutuhkan, Iya. ngobrol-ngobrol dulu di sini. Iya, seperti biasa di sini juga ada beberapa wali songo ya. Ah, Komplit di sini juga ada beberapa presiden Republik Indonesia juga. Nah, kalau ini foto ah. di mana? Kalau yang ini di waktu orang yang pada jaro ke Gunung Lawu. Oh, itu tuh. Ini keraton Gunung Lawu. Oh, iya. Ini jamaah-jamaah yang pada ngikut ke Gunung Lawu. Jamaahnya Mama Raden. Sama Maraden. Iya. Nah, kalau ini maaf, ada foto siapa ini yang ini? Kalau ini kita juga kurang memahami karena apa? Yang namanya Maraden terkadang udah tua, terkadang muda. Oh, gitu. Sulit bisa dibicarakan dengan hal seperti nyata ya. Iya. Karena dia dari darah-darah biru juga. Iya. Dan ini foto-foto Mama Raden. Oh, Ini kesepuan. di Kasepuan. Ah, Ini pas lagi muda ya? Pas lagi mudanya. Ini. Iya. Dan ini juga payung putih sebagai simbol di sini juga. Ini cerita nyata. Saya waktu datang ke sini secara tiba-tiba, walaupun jenisnya payung seperti kayak gini, dia ini bisa berputar. Oh, Saya si juga payung itu. tidak tahu. Iya. Peristirahatan saya di sini, Iya. tiba-tiba di tengah malam payung ini berputar sendiri. Iya. Nah, kalau hal kayak gitu kita sulit dijelaskan ya. Iya. Karena masalah kayak gitu kan beda cerita lagi. Harus dengan keyakinan itu mah ya, Be. Keyakinan kita masing-masing. Iya. Kenapa keyakinan itu tidak boleh dipaksakan karena semua orang punya keyakinan dan masing-masing punya keilmuan masing-masing. Makanya kita tutup pembicaraan kayak gitu tergantung kita keyakinan. Iya. Ya, Pak, ya pokoknya pada waktu itu Kang Haji melihat payung ini berputar sendirinya ya. Iya. Dan tikar-tikar yang di sini juga sampai terbalik seperti kayak gini. Maaf ya. Iya. Sampai terbalik ini karena tiupan dari angin dalam. Oh, tiupan dari dalam, bukan Angin dari dalam, putaran ini. Karena getaran ini juga. Apakah waktu itu kedatangan dari Ibu Ratu gitu ke sini? Ya mungkin sekilas saya, setahu saya, sampai saya melihat sendiri dengan tata batin kita, datanglah ibu, ibu Dayang Sumbi. Pas saya lagi tiduran di sini, cuman kita waktu malam itu di hari Selasa ya waktunya. Malam itu kita habis selesai tafakur atau zikir. Saya istirahat di sini mungkin jam 1 jam 2 dia mengasih seperti kayak gitu yang kita bicarakan itu. Nah, Ibu Dayang Sumbi di sini. Tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Iya. Karena kawasan wilayah sini. Iya. Ya pokoknya di sekitar sini. Ibu Ratu itu suka datang. Dan Kang Haji waktu itu melihat ataupun menyaksikan payung ini berputar dengan sendirinya ya. Sampai anginnya juga kencang gitu ya. Iya. Saya juga nggak ngerti kok. Tiba-tiba payung berputar, nggak ada angin, nggak ada apa. Iya. Karena kita nggak bisa apa-apa, cuma kita bisa pasrah bahwa di sini benar ada keruhun dan ada leluhur-leluhur kita. Seperti kayak gitu. Bahkan kawasan di sini banyak yang pada jara, pada silaturahmi dari segala penjuru. Termasuk khususnya yang punya masalah kecil atau besar itu bisa diselesaikan, bisa dan dikasih arahan dari Mama Raden tersebut ya. Setelah itu dari entah itu tamu dari luar, entah itu dari sini juga. Itu banyak. Dari 1000 penjuru itu pada datang. Ya pokoknya dari seluruh Nusantara. Dari seluruh Nusantara datang ke sini. Dari golongan ke golongan ke golongan menyambung silaturahmi dan mencari
barokah dan menyelesaikan masalah kecil ataupun besarnya. Dari segala penjuru, tamu dari sini, dari sini, dari sini. Alhamdulillah semuanya udah nyampe ke sini. Alhamdulillah dia pada datang, dia bilang alhamdulillah segala puja-pujinya dia itu terlaksana dalam arti membawa barokah orang yang tersebut Setelah keinginannya. setelah datang ke tempat ini. Seperti itu. Iya. Biasanya Kang Haji yang sering datang ke sini dari ratusan orang, dari ribuan orang ya. Nah, biasanya mereka itu pengen menyelesaikan masalah apa gitu. Iya, makasih. Iya. Ya banyak yang pada datang ke sini menyelesaikan dari segi masalah. Ya, masalah ada urusan yang mau berangkat ke luar negeri, ada masalah urusan bagian pembisnis, ada bagian yang pertanian atau lain-lainnya. Ini bisa dilayani di sini dengan syariat di sini. Tergantung kita tamu pengennya apa, kita siap selalu. Semuanya atas izin Allah yang berkuasa. Ini cuma kita syariatnya aja. Syariat itu kita diwajibkan sebagai umat Islam, kita harus punya syariat masing-masing dan keyakinan masing-masing. Maka di sini siapa saja yang datang ke sini, kita siap dan kita untuk menjalankan apa perintah yang ada di sini. Insya Allah segala tamu dari manapun juga kita siap sesuai keinginannya. Ya, sesuai harapan mereka ya. Mereka punya masalah apa, siap di syariatan di sini ya Kang ya. Syariat di sini. Banyak tamu, ribuan tamu, apalagi di hari-hari tertentu Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Di sini penuh sama para tamu tersebut. Tawasulan, pada kirim doa apa. Alhamdulillah ribuan tamu, ratusan tamu, entah itu dari kalangan mana dia pada datang. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Nah, sampai sekarang ini ya tetap masih berjalan, masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberi keberkahan. Amin. Segala tujuannya. Diberi keselamatan dari segala puja-pujinya, mudahkan rezekinya, lancarkan rezekinya dari segala urusannya. Minta dimudahkan sama yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini termasuk yang di depan Kang Haji. Ini ruangan apa Kang? Boleh dijelaskan dulu ini? Ya, kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang nggak ada lampu ya? Assalamualaikum. Nah, ini tempat untuk antrinya para tamu berbaris ini Kang. Di sini. Jadi tamu bukan nunggu di ruangan ini. Nah, ya ruangan situ penuh Kang. Jadi di sini nunggu lagi. Sama aja. Oh, sama aja. Dan terkadang orang berpuasa berzikir di sini Kang. Sini. Ya. Berpuasa, menenangkan diri, berpuasa tiduran di sini Kang. Oh, sini. Sambil berdoa sebisa mungkin dengan apa yang kita jalankan, kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Karena tempat sini tempat tamu sampai ke sana sampai keluar. Jadi masuk ke pokoknya di sini full ya, penuh ya. Nah, di menemuin Mama Raden itu antri Kang, bergantian. Karena orang itu punya masalah masing-masing Kang. Dari kalau udah selesai kita ganti, kalau udah selesai kita ganti. Jadi kita tetap antri bergeseran biar semuanya pada ketemu tujuan masing-masing kayak gitu. Nah, ini boleh dilihatin. Nah, ini Sabda Palon. Sabda Palon ya. Ya. Ini simbol-simbol juga. Ini yang di sini tuh simbolnya Sabda Palon semua ya Kang ya? Iya. Ini sama Sabda Palon juga Kang? Iya, sama Sabda Palon. Ini kenapa tidak hitam Kang badannya? Kan kalau Sabda Palon yang di luar itu hitam badannya. Iya. Beda. Kalau ini gimana Kang? Kalau di sini kita masuk ke sini. Nah, ini. Nah, disinilah tempatnya para leluhur kita di dalam ya. Iya. Cuman kita nggak bisa masuk area ke sana. Ini cuman kita cukup sampai sini. Cukup di sini aja. Iya. Karena kalau ke sana beda ceritanya. Oh ya kan? Iya. Tuh.
Sini pendampingnya Ada singa ya? Apa maung itu? ya mau, makanya dijulukin Maung Ciwado. Maung Ciwado itu. Nah, Di sini juga ada Sabda Palon yang smart. iya. Kalau di sebelah sini ini naga putih. Naga putih. Ini naga putih. Iya. Ya, ini naga putih. Iya. Ini Sabdo Palon ya Kang ya. Mm. Nah, di sini juga kan ada beberapa foto-foto. Ini tuh foto-foto yang melakukan tawasulan di sini Iya. atau punya niatan-niatan untuk disyariatin di sini gitu Kang. Iya benar. Nah, itu foto-fotonya banyak banget Ya, dan itu. ini jadi tamu ketika datang ke sini satu-satu atau gimana Kang? Satu-satu. Satu-satu, nggak bisa langsung sekaligus. Nggak bisa. Semuanya sesuai dengan aturan yang ada di sini. Iya. Satu-satu mau ngobrol apa, mau berapa silakan Iya. di tempat yang seperti ini. Kayak gitu. Iya. Ya, ini setahu Akang selama di sini biasanya tamu yang datang ke sini diritualin kayak gimana Kang? Ya, itu kan kepercayaan masing-masing kan. Dalam Iya. arti kepercayaan masing-masing kita kirim Fatihah, uluhu yang ada di Iya. sini. Setelah kayak gitu, ya kita punya tujuan masing-masing. Tetap kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, Iya. ini cuma syariat, kita jangan percaya seperti kayak gini. Iya. Ini cuma sebagai simbol, Iya. sebagai lambang, ya kan? Semuanya itu kehendak Allah yang berkuasa. Iya. Ini cuma syariat, ya, jembatan. Itu. Ya mungkin yang nonton jangan salah paham dulu ya Iya. terkait beberapa aksesoris yang ada di sini ya Kang ya. Iya. Itu hanya sekedar simbol. Ini sekadar simbol, Iya. sekadar simbol. Tetap kayak yang orang pada datang ke sini juga, kita jangan percaya seperti hal seperti kayak gini. Kenapa? Agama itu intinya tidak menggelar seperti kayak gini. Ini cuma simbol. Iya. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatunya kita itu sebagai manusia kita harus sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini cuma sekedar aksesoris dalam arti sini simbol ya. Iya. Kita tetap arahnya ke yang berkuasa gitu. Makanya kita kalau meminta seperti hal-hal kayak ini ya nggak boleh. Iya. Kayak gitu. Ini sebatas simbol. Ini juga ada beberapa ini ya tokoh pewayangannya Kang ya. Ada Semarnya juga. Ini Ibu Ratu Kang. Ibu Ratu. Ini siapa Kang yang duanya? Ya itu dari gambaran-gambaran itu yang Semar, itu Arjuna, itu Betara. Itu. Jadi di sini kebanyakan untuk simbol-simbolnya Sabdo Palon ya Kang ya. Iya. Termasuk iya. yang ininya juga. Ini masih Sabdo Palon. Ini Sabda Palon juga terbuat dari kayu, Iya. ini juga Sabda Palon juga terbuat dari kayu. Nah, kalau atasnya itu Ibu Ratu ya Kang ya. Foto-foto Ibu Ratu. Seperti ini. Ini ruangan untuk para tamu melakukan Ya. semedi sekaligus berkonsultasi dengan Mama Raden di sini. Iya. Apa di ruangan itu lagi Kang? Kalau khusus Mama Raden itu pribadi ya mungkin masuk ke ruangan sana, tapi ini terbatas khususnya Para tamu yang tamu? sini. Tamu nyampe sini udah. Iya, tamu tempatnya nyampe ke sini. Kalau di sana nggak tahu, kita juga kurang paham ya. Iya, khusus untuk Mama Khusus Raden aja ya. itu tempat Mama. Itu seperti ini. Itu ya tempatnya. Oke. Dan ada beberapa Iya. ini juga di sana. Ini perahu-perahu zaman dulu Sangkuriang. Ini udah jadi batu nih, seperti kayak gini. Maaf ya. Nah, ini terbuat dari batu ya. Iya. Batu ini bentuknya seperti perahu dan itu perahu pada zaman dulu ya. Yang sudah membantu Iya. menjadi batu maksudnya seperti itu ya. Jika Sangkuriang akan tertempat petilas Ibu Dayang Sumbi dan lahirnya Sangkuriang di sini petilasnya. Jadi
Raden Sangkuriang itu dilahirkan di sini. Karena ari-arinya juga ada di sini. Oh, ari-arinya ada di sini. Itu kan sebuah cerita kan ditambahin Iya. bervariasi ya kan. Iya. Jadi dulunya itu tempat boleh dibilang rumahnya Ibu Ratu Dayang Sumbi itu di sini. Ya. Dan itu pemandiannya. Iya. pemandian di situ, dan Ibu Dayang Sumbi kan melahirkan seorang tokoh yang sakti ya, yaitu Raden Sangkuriang. Iya. Dan dilahirkanlah di sini. Oke, siap Kang. Kita udah lihat nih suasana di ruangannya, ruangan khusus untuk menerima tamu, yang tentunya ini ruangnya sampai sini tamu ya. Kalau kesananya khusus Mama Raden privasi. Jadi tamu mah nggak nyampe sana. Tamu nggak sampai sana, sini aja. Itu dikarenakan itu perbatasan, semuanya punya perbatasan kan. Oh. Dalam arti perbatasan itu khusus ini untuk perorangan gitu. Siap. Iya. Ya, seperti ini ya dalamnya. Oke. Nah, tamu juga di sini ngantri ya Kang ya. Kalau ini apa Kang? Boleh dijelaskan Kang? Ini tanduk. Tanduk. Ini lambang juga. Lambang juga. Simbol-simbol yang ada di sini. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Nah. Oke teman-teman, karena ini udah panjang lebar banget ya, mereview sekaligus kunjungan ke Pendopo Ciwado ini ya Kang Haji ya. Dan tadi kita berakhir di salah satu ruangan khusus untuk konsultasi sekaligus melakukan semedi sama Mama Raden. Ada ruangannya khusus di sana, dan kita udah muter-muter, berarti udah semuanya ya Kang ya. Iya. Udah semuanya ya. Berhubung karena udah semuanya, jadi saya ucapkan terima kasih nih buat Kang Haji. Semoga sehat selalu ya Kang ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nih dari awal sampai akhir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik, dan kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.